Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya bikin video yang kedua. Saya masyarakat kecil di Republik ini, Pak, yang mau mencari keadilan. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Sadewa, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya sebagai masyarakat kecil ini, Bapak, yang menjadi korban ketidakprofesionalan petugas Bank BRI Cabang Lembor, Manggarai Barat. Mereka yang tidak benar-benar bekerja, Pak. Saya yang menjadi korban. Saat ini mungkin saya akan ceritakan masalah ini, Pak, pasca kontraknya selesai. Informasi ini, Pak, saya dapat dari petugas lapangan bahwa kontrak saya sudah habis pada tanggal 2 bulan 4 2020. Informasi ini, Pak, lisan. Dari sinilah perdebatan dimulai. Bulan 5 2022, petugas datang ke rumah lalu bertanya kepada saya, "Kenapa Bapak bulan ini belum bayar?" Saya jawab, "Kalau utang saya, Pak, sudah lunas." Petugas bilang, "Belum, Bapak." "Bapak ingat waktu Bapak bayar bunganya saja?" "Kalau itu, Pak, saya masih ingat dan tidak mungkin saya lupa, karena peristiwa itu yang membuat saya hancur." Petugas bilang, "Baguslah Bapak masih ingat." Jadi dia bilang, pokoknya itu yang menjadi utang Bapak. Kalau begitu, Pak, kenapa BRI tidak tambah saja dengan utang pokok saya? "Pak," saya bilang, "utang pokok saya kan 38.870. Sisa utang setelah kontrak habis. Bapak bilang sisa masih 6 juta. Kalau begitu kenapa tidak ditambah dari awal? Misalnya 6.900.000 ditambah 38.870. Jadinya 457 sekian. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kenapa Bank BRI tidak hitung dari sini, dari 45.700.000 ini? Karena saya jadi bingung. Logikanya kan, Pak, begini. Bank yang punya uang, bank yang punya peraturan, segalanya milik mereka, tetapi mereka tidak lakukan. Kan di sini saya bingung. Dan gobloknya lagi menurut saya, Pak, mereka ngomong begini nih tanpa ada bukti. Kontraknya mereka tidak buat, tabel angsurannya juga mereka tidak buat. Bilangnya restrak, kontrak baru, tetapi mereka tidak lakukan. Apakah omongan seperti mereka ini, Pak, bisa saya percaya? Atau mungkin mungkin beginilah standar pelayanan Bank BRI.
Mungkin lebih khususnya di Lembur Selatan ini, di tempat kami ini tinggal. Karena apa, Pak? Saya tidak tahu uangnya mereka atau uang negara ini yang mereka kelola. Menurut saya inilah jebakan yang mereka buat untuk nasabahnya hancur. Kalau mereka memang itu punya hati atau manusia, setidaknya punya hati dan empati terhadap kami sebagai masyarakat kecil ini, Pak. Bayangkan, Pak, saya bekerja dari 2025 sampai 2026. Ini bukanlah saya mengeluh, tidak. Ini adalah suatu penderitaan bagi saya. Dan bukan saya tidak mau mengeluh, mau diampuni, tidak. Hanya untuk membayar hutang. Dan uangnya, Pak, yang saya pinjam itu semuanya ditelan bencana. Bayangkan penderitaan saya itu, Pak, dari 2020 sampai 2025. Karena saya merasa bertanggung jawab, saya akan membayarnya. Untuk itu, kasihanilah kami ini, Pak. Bukannya utang mau dihapus, bukan. Tetapi mohon ketegasan atau memohon untuk kami sangat memohon, Pak, aturan yang jelas. Kami sangat memohon aturan yang jelas. Itu saja, bukan berartinya utang kami mau dihapus, tidak. Saya ini orang bertanggung jawab. Walaupun saya petani, masyarakat kecil di Republik ini. Contoh, Pak, mungkin saya ambil contoh. Tetangga saya ini, Pak, dia adalah petani tulen seperti saya. Dan dia mengajukan pinjaman di Bank BRI. Ya, menjadi saya heran, Pak. Dia meminjam pinjaman 50 juta. Menurut Bapak yang pinjam ini, dia tidak layani pinjaman KUR. Memang mereka minta berbagai alasan dan alibi yang mereka buat. Akhirnya Bapak ini, karena Bapak ini kan juga mendesak dari anaknya. Dan Bapak ini, Pak, meminjamkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Bayangkan, Pak, dia berani bisa meminjamkan uang hanya demi sekolah anaknya, demi anaknya sukses. Pertanyaan kita sekarang, Pak, begini. Dana KUR ini untuk siapa? Kalau memang petani tidak layak. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita sekarang dan pertanyaan kami. Ini salah satu contoh, Pak, pelayanan Bank BRI di sini. Kalau memang masih bisa dipermudah, Pak, kenapa dipersulit? Contoh, kok dia mampu untuk membayar konvensional atau non-KUR? Apalagi kalau dia meminjam KUR, lebih bagus lagi dan bisa sejahtera hidupnya. Saya sangat yakin sekali, Pak, kalau dana KUR itu berjalan dengan baik seperti yang dikatakan oleh Bapak Purubaya itu, betul-betul sampai ke tangan masyarakat, semua petani, Pak, sangat sejahtera sekali dengan dana KUR ini karena sangat membantu. Saya coba mengilustrasi sedikit, Pak. Misalnya dapat 1 ton, pinjam 50 juta, kan tidak mungkin hanya 1 juta saja paling tinggi KUR itu bayar 1 bulannya. Dan dia panen kalau 1 ton dia kan 10 juta, kalau 10 ribu harganya itu ke pengepulnya 10 ribu. Kan bisa, Pak, dalam jangka 4 bulan dana itu kan masih ada, dia pakai, dia simpan untuk bulanannya. Dan setelah dia panen dia dapat lagi 10 juta tambahan modal. Sehingga kalau begitu, Pak, sangat sejahtera sekali. Tapi ini kenyataannya itu, Pak, petani yang dapat itu tidak seperti apa yang dibayangkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Purubaya.
Dan mungkin ini pertanyaan sekali untuk Bapak Purbaya, Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapak Purbaya, berapa banyak dana yang masuk di Bank BRI? Berapa banyak, Pak? Itu pertanyaan saya. Lalu kalau tidak salah dengar pada saat itu, dana KUR itu yang Bapak kucurkan diprioritaskan ke petani dan nelayan. Tapi kenyataan yang kami dapat real sampai saat ini, Pak, itulah seperti yang contoh kasus tangga. Itu mungkin salah satu, Pak, tidak tahu yang lain. Kalau misalnya, Pak, kita pinjaman 10 juta, 15 juta, sedangkan anak butuh dikuliahkan itu hanya misalnya 10 juta. Mana cukup? Dia hanya minjam lagi karena kebutuhan lagi bulan depan. Dia kan hanya menambah utang. Kalau pinjaman 50 juta, Pak, mungkin sambil dia pasca panen, uangnya terbantu. Kalau dia panen, modalnya tambah lagi. Kalau pinjaman KUR kecil, Pak, untuk apa? Hanya membuat masyarakat petani itu tambah susah. Karena kebutuhan sekolah, apa segala macam, itu sangat tinggi. Sehingga mungkin ini bahan koreksi bagi Bapak Prabowo, Bapak Purbaya Sadewa. Dan mohon, Pak, ini dilihat. Sekarang Bapak boleh punya program yang baik, tapi realisasi sampai di lapangan seperti ini, Pak. Mau jadi apa? Biar bagaimana programnya Bapak di pusat, Pak, kalau realisasinya contohnya di kita punya cabang Lembor ini, beginilah modelnya. Ya kita tambah menderita, Pak. Yang menikmati dana itu hanya segelintir orang. Ya tidak tahu atas dasar apa mereka tidak memberikan Bapak ini tadi ini 50 juta ini KUR itu. Apalagi padahal dia seorang petani. Ketika KUR 50 juta itu diberi, Pak, sangat membantu sekali dia. Untuk itu, Bapak Purbaya, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, tolonglah, Pak, mendengar dan melihat persoalan saya ini. Pak, saya tidak tahu kemana lagi mau mencari keadilan. Kasihanilah kami masyarakat kecil, Pak. Dan saya memohon dengan sangat dan sangat memohon, Pak, agar membukakan pintu hati atas masalah ini. Mungkin masih ada saudara-saudari kami atau saudara-saudari saya yang mungkin punya persoalan yang sama seperti saya, yang tak tahu arah, Pak. Karena kami sebagai masyarakat kecil itu, Pak, apa omongan kata petugas, itu yang kami tahu, kami turuti saja. Kebetulan ini karena sakit sekali saya rasa, Pak, susahnya cari uang, makanya saya buat video ini, Pak. Seperti saya, Pak, karena harus menjadi, inilah salah satu harapan kami, membuat video ini agar Bapak Presiden melihat dan mendengar. Sehingga terima kasih, Pak, kalau memang Bapak sudah berkenan untuk mendengar dan melihat video ini. Karena inilah cara kami, terutama saya sebagai masyarakat kecil yang tidak tahu mau cari keadilan itu di mana, Pak. Kami sangat memohon Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Purbaya mendengar keluhan kami ini. Itu saja, Pak, keluhan dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau misalnya Bapak belum merespon video ini, Pak, saya akan tetap membuat video menunjukkan ketidakberesannya dari uang ini. Karena kami tidak tahu kemana lagi mengadu. Terima kasih, Pak.